Assalamualaikum, hai sedulur pemilik Grobogan, jumpa bersama Anggi dalam podcast perdana KPU Kabupaten Grobogan, Gosip D Grobogan seputar info pemilu dan pemilihan serta demokrasi. Pada podcast pertama KPU Kabupaten Grobogan ini, tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Antiman selaku anggota divisi sosialisi Sosdikli, Parmas dan SDM. Oke, baik Bapak. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Mbak Anggi. Mbak Anggi sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Bapak, silakan. Halo sedulur pemilik Grobogan, salam sehat dan bahagia selalu. Salam sehat dan bahagia selalu. Oke, saya kabarnya baik Pak. Di sini kita akan sedikit berbincang-bincang terkait podcast perdana KPU Kabupaten Grobogan. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya Pak, tanggapan Bapak terkait podcast perdana KPU Kabupaten Grobogan ini seperti apa? Ya Mbak, ini mimpi bagi saya, mimpi yang terwujud. Alhamdulillah akhirnya terwujud ya Pak. Kan adanya podcast itu dilakukan di KPU Grobogan karena kita tahu ya, sekarang masyarakat seperti saya aja ya, kalau nggak pakai HP itu ada sesuatu yang kurang. pakai alat media sosialisasi. Dengan era teknologi ini kita akan melakukan sosialisasi lewat podcast. Yang harapannya nanti ada informasi yang akan kita sampaikan kepada masyarakat pemilik Grobogan. Oke, baik Bapak. Untuk selanjutnya Pak, program divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat serta sumber daya manusia. Program-program kerja apa yang dilaksanakan untuk mendukung tahapan pemilu dan pemilihan sehingga terselenggara secara sukses? Iya Mbak, KPU itu punya program yang tidak, dalam bahasa Jawanya, ujuk-ujuk. Iya. Kita partisipasinya naik. Kita itu punya program itu yang kita rencanakan pasca tahapan selesai ini. KPU punya kegiatan yang namanya evaluasi tahapan penyelenggaraan. Dari evaluasi ini KPU punya rencana kerja apa yang dilakukan sehingga besok pemilu itu bisa berjalan dengan baik, aman, damai, lancar, dan partisipasinya tinggi. Nah, KPU itu pengalaman di 2019 kemarin, di 2019 pemilu pandemi, kemudian 2020 terkait dengan pilkada, kita itu partisipasinya rendah. Berapa itu Pak? Di angka 63,5%, terendah se-Jawa Tengah. Maka hasil evaluasi itu kemudian KPU mempunyai rencana program yang namanya Relawan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Relawan ini itu ya Mbak, itu ada 50 relawan dari 10 basis komunitas, baik basis pemilih pemula, pemuda, kemudian perempuan, kemudian disabilitas, basis marginal, ada 10. Kemudian di masing-masing desa itu kita letakkan relawan yang dimana kemarin di pilkada 2020 itu partisipasinya rendah. Itu program kita, dan kita kerjasama Mbak kemudian dengan pemerintah kabupaten lewat Kesbangpol dan Bupati Grobogan waktu itu memberikan hibah kepada kita untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka partisipasi. Itu yang kita lakukan. Yang kedua, kita punya program kerja juga Mbak, yang namanya Sambang Sedulur Grobogan, atau kita biasa gunakan sebutan dengan Samsu Kamisan. Jadi kita setiap Kamis ini kita sambing sedulur dengan teman-teman
stakeholder di sini, baik dengan bupati, sekda, kemudian Forkopimda, kemudian TNI Polri dan teman-teman partai politik. Maka hari ini kita bisa melihat situasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tercipta situasi kondusif, aman. Karena apa? Kita sambang sedulur, kita memberikan informasi dari awal. Itu 5 tahun sebelum pelaksanaan penyelenggaraan kita sudah melakukan kegiatan itu. Dan satu lagi sama, cuman gosip di ini dulu kita lakukan melalui radio komunitas, kemudian radio bersemi dan radio swasta yang lain. Kita lakukan juga dalam 1 bulan itu 2 kali kita lakukan bergantian dengan teman-teman komisioner yang lain untuk melakukan kegiatan yang namanya gosip di ini, berhubungan seputar info pemilu, pemilihan dan demokrasi. Dan hari ini alhamdulillah bersama Mbak Anggi kita melakukan podcast perdana. Iya betul. Kita baru bisa beli ini alat-alatnya. Iya Bapak. Terus gimana Mbak Anggi? Selain 3 program itu yang dilakukan pas tahapan pemilu dan pemilihan. Nah, setelah tahapan pemilu dan pemilihan ini, kan saya dengar-dengar nih Pak, KPU hanya makan gaji buta. Nah, untuk statement itu bagaimana Pak? Tanggapan Bapak terkait statement itu? Jadi wajar. Jadi orang itu memberikan informasi atau gosip bukan karena tidak tahu. Betul. Maka kita harus memberitahu. Betul. Mensosialisasikan. Nah, teman-teman, saya sampaikan agar pasca penyelenggaraan ini tidak terkesan KPU makan gaji buta. Maka KPU punya rencana kerja. Jadi kemarin ini pasca evaluasi pelaksanaan, KPU membuat rencana kerja. Dan salah satunya kegiatannya apa? Podcast hari ini dengan Mbak Ani. Dan ini akan kita lanjutkan lagi loh. Siapa? Sedulur dengan teman-teman Forkopimda, partai politik, akan kita rencanakan sesuai pleno kemarin itu 2 minggu sekali. Baik Bapak. Nanti kita akan tunggu lagi. Tetapi ada lagi loh Mbak. Jadi itu, begini, Pak? kita tidak bisa serta-merta bahwa penyelenggaraan itu bisa berhasil dengan cara instan. Betul. Divisi kami itu di divisi sosialisasi pemilih dan pendidikan pemilih. Nah, sosialisasi itu kaitannya dengan menyampaikan informasi terkait dengan tahapan. Tetapi kalau pendidikan pemilih itu ada transformasi. Dan ini dibutuhkan lama karena tingkat pemahaman seseorang itu berbeda. Betul. Nah, ini yang akan kita lakukan selama proses tahapan ini nanti menunggu berjalan. Kita akan sosialisasi sehingga terjadi yang namanya transformasi ke depan, tercipta yang namanya demokrasi elektoral yang sesungguhnya, bukan transaksional. Baik. Tetapi perlu dipahami juga Mbak. Ini kan kita ini bersama-sama melakukan podcast. KPU berkewajiban sesuai amanat undang-undang, baik di Undang-Undang 7 2017 maupun di PKPU 9 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan. Ini KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Yang harapannya itu bukan sukses penyelenggaraan itu bukan menjadi tanggung jawab KPU, tapi semuanya. Semuanya siapa saja, termasuk pemerintah daerah, partai politik, TNI Polri. Kita sosialisasi pendidikan politik, harapannya juga partai politik memberikan pendidikan politik kepada kader-kadernya, sehingga besok kalau ada opini yang namanya nek rak oblos, nek rak we rak oblos tidak tercipta, karena mereka berangkat berdasarkan kesadaran. Partai politik juga melakukan pendidikan politik juga sama. Maka besok kita akan sambang sedulur sama, kita menyamakan persepsi yang sama, jika tercipta yang namanya demokrasi yang sesungguhnya. Baik Bapak. Selain dengan stakeholder untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, nah program kerja apa yang telah dilakukan oleh divisi Sosdikli Parmas untuk meningkatkan
pendidikan pemilih untuk pemilih pemula. Iya, jadi begini, kita punya kegiatan yang kita non budgeter. Karena hari ini kan kegiatan kita juga non budgeter. Kita sambang sedulur dengan teman-teman di dinas pendidikan. Kita sudah rutin melakukan pendidikan kepada pemilih pemula dengan aplikasi langsung ketika pelaksanaan pemilihan ketua OSIS baik di tingkat SD maupun SMP. Kita akan datang ke sana bagaimana memberikan edukasi terkait dengan pemilos yang benar sehingga tercipta ketua-ketua OSIS yang memang diharapkan. Termasuk perangkat-perangkat apa yang dibutuhkan itu akan kita lakukan. Jadi pendidikan pemilih pemula atau dini itu harus memang sudah kita lakukan. Itu yang akan kita rencanakan meskipun non budgeter kita lakukan, jadi tidak terkesan KPU makan gaji buta. Jadi tetap semangat ya Pak melaksanakan program-program divisi. Tetap semangat karena menjadi kewajiban KPU. Baik. Yang terakhir nih Pak, harapan Bapak terkait program Gosip D ini dan program-program divisi yang lain seperti apa? Harapan kami podcast ini tetap berjalan. Artinya di samping di divisi saya nanti masing-masing teman-teman komisioner juga memberikan sosialisasi terkait dengan apa yang mereka lakukan kepada masyarakat sehingga tadi tidak ada lagi opini yang mengatakan pasca tidak ada tahapan KPU makan gaji buta ini. Iya betul Bapak. Harapan kami ini tetap terus dilakukan sehingga kerja-kerja KPU sebagai lembaga layanan itu bisa dilaksanakan siapapun. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ngatiman yang telah. Belum ditutup Mbak mungkin. Silakan Bapak. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman masyarakat pemilih di Kabupaten Grobogan, perlu kami sampaikan bahwa sukses kebersama atau keberhasilan KPU ini tidak terlepas dari kerja bersama kita. Bahkan saya sampaikan Mbak, ini sebelum diakhiri, kalau kemarin itu keberhasilan selain dengan partisipasi di akhir, sekarang penilaiannya itu ada yang namanya indeks partisipasi pemilih. Partisipasi itu akan dilihat dari setiap tahapan, baik pendaftaran kepesertaan, kemudian pencalonan, kemudian kampanye, sampai dengan kegiatan yang lain, bukan di akhir di pasca penghitungan aja. Perlu kami sampaikan ya Mbak, kemarin antusias terkait dengan masyarakat untuk terlibat langsung sukses penyelenggaraan menjadi penyelenggara di bawah kita itu di luar dugaan kita. PPK aja kita hanya membutuhkan, kita ada 19 kecamatan, 5 personel hanya 95, yang daftar itu 1.200. Ini kan perlu kita sampaikan sekali ya Pak. Bagaimana antusias masyarakat untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu dengan partisipasi menjadi penyelenggara. Termasuk tadi saya sampaikan, hari ini kita patut berbangga kepada masyarakat Grobogan, masyarakat pemilih. Terima kasih karena di 5 kali penyelenggaraan pilkada hari ini partisipasi dia paling tinggi di 5 kali penyelenggaraan, di angka 72,6%. Terima kasih atas kerja bersamanya, dukungannya, dan untuk sukses penyelenggaraan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman pemilih di Kabupaten Grobogan. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Bapak Ngatiman yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kami di podcast perdana Gosip D. Semoga Bapak sehat selalu, semoga kita bisa bertemu di episode berikutnya. Dan cukup sekian Gosip D kali ini, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bersama KPU kita bahagia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.